Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir penjelasan tauhid, mana tauhid, dan syahadat bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dalilnya qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Ulaik, mereka, alladzina, orang-orang yang yad'una, menyeru. Ini fa'ilnya wawunya di sini maksudnya orang kafir. Mereka orang-orang kafir yang menyeru, ya betaguna, ini wawunya fa'ilnya itu kembali ke ini, yang diseru, yakni yang disembah oleh mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir yang menyeru kepada selain Allah, maksudnya itu ya. Mereka juga mencari ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, al-wasilah. Wasilah artinya di sini jalan. Ayyuhum, siapakah di antara mereka aqrabu, yang paling dekat. Maksudnya yang paling dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharap rahmatnya. Wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut kepada azabnya. Inna azaba rabbika, sesungguhnya azab Rabbmu, Tuhanmu, kana mahzura, adalah ditakuti, yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat 57. Pertama saya terangkan dulu kenapa penulis menaruh bab ini, bab tafsir tauhid dan syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini untuk membantah kekeliruan banyak manusia yang menyangka bahwa tauhid itu cukup mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pemberi rezeki, cukup hanya tauhid rububiyah aja. Banyak orang menyangka seperti itu. Kalau orang udah meyakini Allah adalah Tuhannya, dan dia yakin bahwa Allah adalah pemberi rezeki, maka dia pasti masuk surga. Nah, ini keliru. Jadi tauhid itu nggak sebatas mengakui Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai pemberi rezeki, dan yang lainnya, tanpa menjalankan perintah-perintah Allah. Itu kan banyak orang yang menyangka seperti itu. Orang Islam semua masuk surga, tuh kan begitu kan? Keliru, walaupun dia nggak sholat, nggak seperti itu. Jadi yang dimaukan tauhid kepada Allah, dia mesti tauhid rububiyah, betul, meyakini Allah adalah Tuhannya. Kedua, dia juga harus bertauhid secara uluhiyah. Uluhiyah itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, itu maksud penulis membuat judul ini. Kemudian tauhid dengan syahadat alla ilaha illallah, ini kan diberikan kata menghubung dan gitu ya. Nah, ini maknanya sama. Jadi tauhid sama dengan syahadat la ilaha illallah, sama maknanya. Nah, ketika kita ulang dalilnya. Tadi di surat Al-Isra Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una, mereka orang-orang
Maksudnya orang-orang kafir yang mereka menyeru, maksudnya menyeru kepada selain Allah berupa malaikat misalkan, kemudian orang-orang soleh, kemudian para nabi. Misalkan contoh apa ya? Nabi yang dijadikan Tuhan, Nabi Isa. Nah, orang-orang kafir penyembah berhala yang menyembah nabi itu, gitu maksudnya. Ya betaguna mereka para nabi juga mencari wasilah, mencari jalan ila rabbihim kepada Tuhan mereka. Jadi yang disembah ingin akrobu tuh tadi, ingin dekat kepada Allah, kemudian mengharap rahmat Allah, kemudian takut kepada azab Allah. Kok kenapa orang-orang kafir ini menyembah ini, bukannya langsung ke Allah, begitu maksudnya ayat ini. Nah, jadi yang dimaukan sama Allah dalam ibadah kepada Allah mereka para nabi sebagai sebagai apa tadi ya, utusan penyampai ya. Kalau yang namanya Rob tidak butuh kepada sesuatu. Kalau masih butuh kepada sesuatu, itu namanya bukan Rob. Nabi Isa dia sebagai manusia butuh tidur nggak? Tidur. Kalau Allah nggak butuh. Al-Ghani Maha Kaya tidak membutuhkan kepada sesuatu. Al-Ghani lawannya fakir. Jadi semua manusia itu fakir kepada Allah. Kalau masih membutuhkan kepada sesuatu, nah itu namanya bukan Rob. Tuh, Nah ini malaikat, para nabi, orang-orang soleh, semua butuh kepada Allah. Nah yang kita ambil pelajaran dari sini, maksudnya sudah lengkap, yaitu kita disuruh mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cari jalan apa ya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Amal soleh, cari rahmat Allah. Tuh, kalau orang beramal soleh, ikhlas, mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah, dan kita juga dengan beramal soleh itu sama artinya kita menempatkan diri kita sebagai hamba yang takut kepada azabnya. Kalau kita nggak mau menjalankan amal soleh, sama arti kita nggak takut dengan azab Allah. Kalau mau ngerasain azab Allah, itu aja coba tuh. Ini, ya, apa? Disundut, rokok, sundut, gitu. Hah? Jadi ini mau sebelah apa ya? Di surat Al-Mursalat itu ada surat Al-Mursalat. Percikan api neraka, percikan itu doang. Kalau kan percikan ini tahu ya kan, percikan api, gitu kan? Kayak orang ngelas tuh. Iya. Itu di neraka percikan api segede istana. Percikan itu doang. Bisa jadi bolong ya. Ngeri. Tidak heran. Di dunia aja juga udah ngeri. Yang banyak contohnya. Fir'aun. Ya. Kemudian orang-orang yang pernah menjolimi orang-orang muslim dibuat sama Allah tuh mati enggak, hidup enggak selama bertahun-tahun. Untuk azab. Ngeri. Nah, makanya kita jangan main-main dengan azab Allah, apalagi sampai nantang. Apa saya masuk neraka ketemu dan itu namanya nantang. Baru dikasih sakit aja udah ini ya, ya. Nah jadi kita disuruh cari wasilah. Apa saja yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah itu namanya wasilah.
Ya. Wasilah itu yakni kita melakukan amal soleh ya supaya kita mendapat rahmat Allah. Mencari rahmatnya, mengharap rahmatnya, kasih sayangnya, bukan selainnya, bukan mengharap kepada manusia. Jadi orang-orang musyrik orang-orang musyrik itu mereka mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada para malaikat di sini, kemudian para nabi dan orang-orang soleh. Dengan anggapan mereka dapat menyingkap bahaya dan menarik manfaat. Ini banyak terjadi di kuburan nih, orang yang menziarah nih, ziarah kubur, ke kuburan wali-wali ceritanya, minta sama si mayit, ya apalah, dengan anggapan si mayit itu bisa memberikan wasilah apa nama itu manfaat, bisa mengabulkan permintaannya. Jadi dia berwasilah kepada orang yang sudah mati untuk dekat kepada Allah, begitu. Itu awal kesyirikan pertama kali terjadi pada masa Nabi ini begitu modelnya. Nah, terpelihara sampai sekarang. Tuh. Nah, boleh, namanya orang udah mati, udah terputus amalnya. Kalau minta doa sama mayit, kalau dia orang soleh, nggak boleh. Syirik. Ini dalil juga. Ulaika ladzina yad'una. Yad'una di antara maknanya berdoa, semua doa, menyeru, ya. Da'a yad'u, memanggil. Mereka aja mendekatkan diri kepada Allah. Kok kenapa cari wasilah kepada mayit, orang-orang soleh? Ya, kalau minta doa kepada orang yang masih hidup boleh. Saya minta mesti bos doa ini bos ya. Ada apa namanya? Belanca rezekinya iya. Amin. Boleh masih hidup. Kalau dimati jangan. Sirik. Ada nggak ada yang berziarah kubur? Tapi minta doa. Kalau saya tuh orang berziarah kubur disuruh memang kuncennya. Itu dulu minta dulu sama apa? Gak tahu deh. Wali-wali Iya. Itu di apa Cirebon. Iya tuh disuruh sama kuncinya. Ada kuncinya jujur kunci. Jujur kuncinya tuh suruh minta dulu tuh. Begitu ya. Ini sih saya dengar cerita dari orang yang pernah ke sana. Bukan Ngejalanin. Enggak, bukan. Enggak pernah saya. Itu diajar juga ada nih. Hah? Itu ilmu disuruh atau diperintah suruh ke sana ke kuburan. Saya yang itu dulu pernah emang itu diajak pengajian ke situ. Itu Mbak Priok. Cirebon. Bagus tuh ada ipar gue tuh begitu. Pernah. Enggak, ada Dia ipar. menuntut ilmu. Katanya dapat perintah harus berangkat ke sana berangkat. Gila. Dia Ngapain? cewek. Menuntut ilmu, tapi dia bisa ngobatin orang atau segala macam. Iya. Kata Ustaz Imron, guru saya, kamu jadi orang sakti, kuncinya cuma satu. Syirik. Iya. Iya. Emang iya tuh. Kalau syirik udah jalan jadi orang sakti dia. Tapi ditanya kan? Enggak. Tapi sembuh ya? Hah? Tapi sembuh. Sembuh. Mau jalan di atas air, Iya. saya
Wah, betapaan deh. Kayak di Pentenggoro dong. Iya pokoknya begitu deh. Nah, itu mah sampai muter balik ke sejarah gitu mah yang di film. Oh. Masa wali kagak sholat? Iya. Betapa di gua. Dan gua. Nah ada waliullah nggak sholat, nggak ada dalam Al-Quran. Waliullah itu orang-orang beriman, orang sholat, nggak sholat. Dibohongin film. Deh bisa dipahami ya. Iya. Sekarang bab berikutnya, maksudnya ayat berikutnya. Berikutnya wa qaluhu dan firman Allah wa idz qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya wa qaumihi dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'budun dari apa saja yang kalian sembah, ilal ladzi fataroni, kecuali zat yang fataroni telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia yang akan memberi petunjuk kepadaku, memberi hidayah. Surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Ini pernyataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang musyrik dan kaumnya sama yang juga musyrik. Ya. Apa pernyataan Nabi Ibrahim kepada mereka? Itu innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian suruh. Ini orang terdekat gak bukan? Ayat orang terdekat. Jadi seorang muslim yang bertauhid kepada Allah nggak peduli maupun dia bapaknya kek, mau orang tuanya kek, mau anaknya kek atau saudaranya, kalau syirik berlepas diri. Kita udah nasihatin, ya tentu udah dikasih nasihat ya kan. Jangan kamu berbuat syirik, ya kan. Tapi nggak mau dengar, tambeng. Ya udah berlepas diri. Saya sudah menyampaikan, ya kan. Nggak ada kesetiaan. Itu. Sebagaimana di surat Al-Mujadilah. Coba dibuka surat Al-Mujadilah. Ayat terakhir, salah. Ayat terakhir. Iya, gue tahu. Ayat 11 ya? Bukan? Hah? Ayat terakhir. Suratnya surat 58. Bukan 11. Ayat terakhir ada berapa itu? Hah? Tajidu. Iya. Ayat berapa ya? 22. Hah? 22. Iya, coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Udah. Ini aja ya, artiin coba.
kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapakmu atau anak-anakmu atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Udah. Nah ini lalu katakan la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang yu'minuna billah, yang mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir akhirat, yuwadduna, mereka saling cinta, ya, mereka saling cinta, saling berkasih sayang, man haddallaha, dengan orang yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, au ashiratahum, atau saudara-saudara mereka atau warga mereka. Itu kata Allah. Jadi memang nggak ada kesetiaan, ya, nggak ada kesetiaan. Itulah pemisah kalau bicara iman, ya, kalau bicara iman. Maka itu kalau ada orang yang kita lihat apa yang namanya itu, dari mata kita orang soleh, tapi kok setia dengan orang-orang pendosa, ya, pelaku syirikan, nah dipertanyakan keimanannya, kan nggak bisa nyatu, karena Nabi juga katakan satu hadis yang maknanya begini, ruh orang baik akan bertemu dengan ruh orang baik, ruh orang jahat akan bertemu dengan ruh orang jahat. Nah begitu ini takdirnya. Tadi kan bicara sesuatu yang gaib, ya kan? Jadi seperti air dengan minyak, nggak akan bisa bersatu. Buktinya apa ya? Buktinya orang baik tidak pernah merasa nyaman duduk-duduk dengan orang jahat. Sama orang jahat juga tidak pernah merasa nyaman duduk-duduk dengan orang baik. Nah itu ruhnya tidak nyatu. Itu Allah apa namanya? Buat pemisah. Itu namanya itu kalau dalam ilmu tauhid apa namanya? Al-wala wal baro. Ini al-baro, ya kan? Punya sikap orang muslim, ya, nggak ada pertemanan setia dengan orang-orang syirik. Ada waktu itu yang apa namanya tali, walaupun teman, ya kan, dekat, katakan dengan tegas itu syirik. Mau seneng terima atau enggak, yang penting kita udah nyatakan enggak, minta sama yang lain. Nah, itu memang mesti begitu, Tegas, ya. harus tegas kalau istiqam. Walaupun kerabat, ya kan, orang tua nyuruh ke dukun, nggak mau. Nah, Maaf. enggak. Kedukun nggak? Misalkan orang tua Belarin status. suruh ke dukun, suruh Enggak, udah dukun, lewat deh. jangan mau, Enggak lah. jangan. Enggak, misalkan contoh doang, Ingetin lah, gitu doang. dan sampai bablas. Oh yang kemarin gue cerita. Innani baru mimma ta'budun. Illa ladzi, kecuali zat yang fataroni, telah menciptakan aku, ya Allah, kata ini, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia yang akan memberi petunjuk kepadaku. Nah inilah makna tauhid, ya. Kita menetapkan Allah sebagai Rabb kita, kemudian kita berlepas diri dari semua kesirikan tanpa terkecuali. Ya, nggak boleh syirik. Syirik bukannya kayak orang bilang minta, iya, ini salah nih, salah pemahaman masyarakat nih ya. Misalnya dalam kasus apa ya, habis beli Emas. 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 Ini tuh, Ini sirik tuh ngeliatin gue begitu. iya kayak begitu. Itu maksudnya Bukan ya.
iri, ya hati. iri hati bukan sirik. Iya. Kalau sirik maknanya menduakan Allah, ya. Dari mana itu kita tahu? Ini mana syahadat la ilaha illallah itu? Innani barukum mimma ta'budun, ini nafi, menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian ilaladzi fatoroni, ini isbat, menetapkan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan. Itu maksudnya. Ikhlas itu namanya ya. Nah, dan ayat ini juga kita bisa ambil pelajaran. Kita jangan takut memperlihatkan sikap kita kepada orang-orang musyrik tentang kita berlepas diri dari mereka. Ya, ditegasin mereka. Jangan gak enak. Ya, ya nih, jangan ada gak enak. Rona. Jangan ada enak-enak sama teman gitu maksudnya. Kamu berbuat syirik, dia bukan teman. Begitu maksudnya. Ngajak berbuat syirik jangan. Walaupun teman. Berikutnya. Ayat berikutnya. Coba gantian deh baca deh. Ini gantian baca baca Adin Den. Satu mau minum dulu Den. Iya, awas. Wa qawluhu Wa qawluhu billahi rajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbahum arbaban min dunillah. Al-ayat At-Taubah ayat 31 dan 41. Taubah ayat 31. 31. 31 ya. Lanjut tadi. Uji gitu doang. Itu doang di sini. Oh, lanjutin sampai selesai. Peminan nasi. Iya. Arba min dunillah wal masih abna Maryam. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih abna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Adin Den. Ittakhadhu Mereka mengikuti menjadikan ahbarahum. Ahbarahum maknanya di sini ulama mereka, warubbanahum dan para hamba-hamba mereka hamba-hamba mereka sebagai tandingan-tandingan Allah dan tandingan selain Allah. dan Iya. menjadikan masih Iya, Al-Masih Al-Maryam Ibnu Maryam. Iya, Ibnu dan Maryam. apa yang mereka serukan kecuali mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dengan apa yang mereka persekutukan. Dari apa? Dari apa yang mereka persekutukan. Iya, surat apa? Ulangi. Taubah. Surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu, mereka menjadikan. Mereka di sini maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, Pendeta. warubbanahum, dan para penyembah mereka, pengikutnya nih, arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan. Arbaban jamak dari Rob, min dunillah, selain Allah.
wal Masih ibn Maryam, dan Al-Masih ibnu Maryam, ya, dijadikan sebagai Tuhan juga maksudnya. Wama umiru, padahal mereka tidak diperintah. Mereka itu siapa tadi? Yahudi dan Nasrani. Illa liya'budu ilahan wahidan, kecuali menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang benar illahu, kecuali Dia. Subhanahu, maha suci Dia, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah ini jadi tentang kesyirikan orang Yahudi dan Nasrani. Pertama, menjadikan ulama-ulama mereka, orang-orang berilmu mereka, ulama ya, sebagai Tuhan. Kok bagaimana ya? Nih, menjadikan ulama-ulamanya sebagai Tuhan. Nah ini dijelaskan di sini, yakni musyari'ina lahum yuhalliluna wa yuharimuna. Nah, mereka ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya, membuat syariat lahum, untuk mereka, umatnya, membuat syariat, membuat aturan yang mereka mau. Apa ya? Yuhalliluna, mereka menghalalkan, wa yuharimuna, dan mengharamkan. Ini bagaimana maksudnya? Maksudnya begini, mereka ulama-ulamanya, rahib-rahibnya itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini sebab kesyirikannya, nggak boleh. Makanya jangan gampang mengharamkan. Apa yang Allah halalkan ya kita tetapkan halal, apa yang Allah haramkan ya kita tetapkan haram, begitu. Jangan dibalik. Nanti kalau dibalik sama kayak Yahudi dan Nasrani lagi. Padahal halal tuh, haram tuh. Jangan. Karena pembuatan syariat itu kekhususan Rabb. Ya. Nah, faman atau makhlukan, siapa saja yang mentaati makhluk, fihi, ditentangnya, faqad ittakhadhahu rabban, maka sesungguhnya dia telah menjadikannya sebagai Tuhan. Mentaati makhluk, ditentang apa ini? Apa tadi? Menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Nah, itu. Dan ini kepada ulama-ulamanya, ya. Itu juga termasuk kesyirikan, nyembah kepada togut. Jadi ulama-ulama juga bisa jadi togut. Hati, ya. Makanya kalau belajar agama, lihat langsung kepada sumbernya, jangan katanya, ya. Dia langsung sumbernya ke Al-Quran dan hadis. Karena kalau kita berdasarkan katanya, ngikutin agama nenek moyang, yang belum tentu nenek moyang kita itu benar. Apa yang diceritakan? Penurus kesyirikan generasi dari generasi ke generasi. Alasan mereka apa? Ngikutin agama nenek moyang. Alasannya itu tanpa ilmu. Makanya belajar agama harus punya ilmu. Kita beragama Islam ini harus berilmu, gitu. Takutnya malah kita beriman kepada Tagut, bukan beriman kepada Allah, gitu. Dan kemudian menjadikan Al-Masih ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepadanya. Nanti Nabi Isa ditanya di akhirat, apakah kamu mengaku dirimu sebagai Tuhan? Kalau mengaku diri sebagai Tuhan, nanti diangkat Nabi Isa itu. Disidang nanti Nabi Isa. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
dia taat pada makhluk, menyembah makhluk nggak boleh. Dulu saya pernah katakan ya, Al-Quran, ada orang katakan ulama, bukan ulama, banyak sih pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Ada orang berkata itu bukan, itu nggak benar. Kalau Al-Quran dikatakan makhluk berarti kita nyembah makhluk, syirik, keliru. Al-Quran itu kalamullah. Nah udah sekarang ayat berikutnya. Bacaan. Minan nasi. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا والذين آمنوا أشد حبا لله. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Oke. Hah? Udah sampai situ doang ya? Iya. Ayo. Al-Baqarah 160. Ini masih ada lanjutannya lagi. Lihat. Wa minan nasi, dan di antara manusia mayat takhidu min dunillah. Ada orang-orang yang menjadikan min dunillah selain Allah andadan sebagai tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintainya kahubillah, seperti kecintaan kepada Allah. Waladzina amanu, dan orang beriman asyaddu hubban lillah, sangat kecintaannya kepada Allah. Walau yarul ladzina zalamu, dan sekiranya orang-orang zalim itu melihat iz yarawnal azab, ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillah jami'an, bahwa kekuatan itu milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Nah, ayat ini mengabarkan kepada kita tentang kecintaan, ya. Tentang cinta. Jadi ada mereka penyembah berhala yang menjadikan sebagai tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya, mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Nah ini cinta kita kepada Allah disamakan dengan cinta kepada selainnya. Dari ayat ini masuk syirik gak? Jadi nggak boleh. Allah itu cintanya harus di atas segalanya. Cinta Allah, cinta Rasul harus melebihi dari manusia seluruhnya, sekalipun orang tua kita atau yang lainnya. Nggak boleh sama. Ya. Harus cinta Allah dan cinta Rasul. Tapi jangan kau ngaku cinta Allah, cinta Rasulullah. Kalau cinta Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikut siapa? Nabi. Ngaku cinta Allah tapi kagak sholat. Cinta Palsu. ya palsu. Palsu. Bukan alamat palsu. Tuh. Nah, di sini jelasin apa makna cinta. Yang dalam terjelasin. Mahabbah. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut. Nah, lihatin nah. Ini ada filosofi cinta. Ya, lagi ada yang sumringah. Dalam bahasa Arab tuh cinta disebut mahabbah. Cinta. Kemudian kadang disebut hub.
Nih, tukang obat herbal. Apa tuh sauda? Habat. Apa ya? Apa? Iya. Seakar kata ha, ba, dan ba. Agar katanya sama. Ha, ba, dan ba. Tuh. Kita kalau di sini terangkan al-mahabbatu iradatu mataro. Keinginan apa yang engkau lihat. Menginginkan apa yang kau lihat. Au tazunnuhu khairan, atau engkau menduganya baik. Ya kan? Waraqbatu fi, dan menyukainya. Itu cinta. Artinya. Nah, majuana. Nah. Terus apa yang kaitannya dengan habbatu sauda? Habbah biji, as-sauda hitam. Biji hitam. Iya. Nah, jadi cinta itu ini filosofinya seperti benih, ditanam di tanah yang baik akan tumbuh tumbuhan yang baik. Kalau ditanam di tanah yang buruk, saya akan tumbuh. Iya. Nggak bisa. Palsu lah. Nah, kemudian juga mesti dipelihara, disirami, dipupuk ya kan, biar bagus ya tanamannya. Oh, habat sauda. Tuh, cinta ya. Jadi kita juga harus dipelihara, ya, dirawat kecintaan kita sama Allah, ya. Cinta butuh pengorbanan. So iya loh. Benar itu, sesuai dengan ayat tadi itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang jika kamu cinta Allah, maka kita lakunya pengorbanan kita adalah mengikuti apa yang dijatuhkan oleh Nabi. Kita butuh pengorbanan. Kalau ada pengorbanan, cinta apa namanya? Cinta palsu. Iya. Tapi kalau ini soal kembali ke ini, keluar dikit ya, keluar dikit tentang masalah pernikahan ya. Itu kan mahar. Kalau dalam pernikahan wajib kasih mahar ya. Itu kalau di bab fikih namanya bab sodak. 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 Ini akar katanya sod, dal, dan kof. Sodako. Sodako itu apa? Bukan, iya sedekah di sini. Sodako benar. Oh benar. Oh, sidqon benar. Sidik. Iya sidik benar. Benar tidak bohong. Bukan benar tidak salah. Beda. Ini sodako benar. Lawannya tidak bohong. Bukan tidak salah. Kalau benar tidak salah, as-shawab. Shawab. Kan ada Allahu a'lam bis-shawab. Shawab. Ini benar. Benar tidak salah. Nah, kalau ini benar tidak bohong, tidak dusta. Kenapa mahar dinamakan as-shadaq? Karena bukti kecintaan seseorang kepada seorang wanita adalah dengan menikahinya. Tuh, begitu kan. Ya. Ini kalau benar-benar dia demen dikain. Ini kain. Gak demen dicerain. Nah, itulah buktinya. Jadi benar-benar nggak ada bohong tuh, cinta-cinta palsu nih gitu tadi. Iya. Ya, kembali kepada kecintaan. Akan menyamakan
kecintaan kepada tandingan tuh mereka deh seperti kecintaan kepada Allah ini menuntut tunduk kepada yang cintai. Jadi mereka orang kafir itu kan menyamakan kecintaan mereka dengan kecintaan mereka kepada berhala dan Allah. Itu maknanya adalah mereka tunduk kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Itu letak kesyirikannya. Jadi cinta itu melahirkan kepada ketundukan, rendah hati, ya. Orang sekuat tadi lucu ya, nggak ini cuma cerita doang ya. Tapi ada benernya juga. Orang kuat, silat, di hadapan orang lain dia gagah, di hadapan istrinya dia lemah. Tuh, ya karena Suami takut istri. tapi nggak juga begitu, kita misalkan karena sayangnya juga ya kan. Itu atas dasar cinta. Nah itu letak kesedihan mereka menyamakan kecintaan dengan Allah adalah ketundukan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Nah sekiranya orang-orang zalim itu melihat ketika mereka akan diazab, melihat dengan mata kepalanya, yakni di akhirat itu, maka mereka menyaksikan bahwa kekuatan itu adalah milik Allah semuanya, bukan milik tandingan-tandingan Allah. Itu. Ayo kemana? Iya. Nih. Mana nih? Gak ada lagi. Nih. Iya. Ini ngapain? Aduh, masuk ke sana. Bisa dipahami ya? Jadi mencintai Allah dan Rasulnya harus di atas yang lain. Nah, nggak boleh. Orang muslim harus begitu. Deh, enggak ada ikut satu lagi tanggungnya. Satu bab lagi. Satu bab lagi ini pendek insyaallah. Deh, wafis sahih dan di hadis sahih Sahih Muslim di sini maksudnya. Biasanya kalau wafis sahih di Sahih Bukhari, tapi sini maksudnya Sahih Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwa beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa saja mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mereka kafir, mereka ingkar dengan apa yang disembah min dunillah, selain Allah, haruma maluhu, maka haram hartanya, wadamuhu dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya menurut Allah azza wa jalla. Wa syarhu hadhihi tarjamah, dan penjelasan terjemah ini, penjelasan ini ma ba'daha, apa yang setelahnya, minal abwab, dari bab. Nah, di sini saya terangkan sedikit, dibawakan hadis ini oleh penulis untuk menerangkan bahwa ya, orang yang berkata la ilaha illallah ya, dan mereka tidak syirik ya, maka farobima yu'badu min dunillah, dan mereka tidak syirik ya. Ini adalah makna kalimat tauhid ya. Nah, kalau orang sudah berkata la ilaha illallah ya, maka
haram hartanya, nggak boleh dirampas, ya, nggak boleh diambil yang bukan haknya. Kemudian darahnya dilindungi, tidak boleh dibunuh, ya. Wahisabuhu Allah, dan hisabnya menurut Allah. Ini begini, ya. Kalau orang udah berkata la ilaha illallah, ini misalkan musuh, contoh, kita perang lawan orang kafir, ya. Kemudian tiba-tiba pas kita mau bunuh, dia ngucap la ilaha illallah, kita bunuh gak tuh? Hah? Ini ada kejadian pada masa Nabi, ada kejadian. Sahabat menyangka, ini cuma mau apa namanya, buat tameng doang, supaya nggak dibunuh. Nabi nggak boleh, jangan, itu apa namanya, bukan urusan kamu. Nah dari situ kita bisa ambil pelajaran, kita ya menghukumi orang itu hanya yang zahirnya, nggak boleh menghukumi hatinya. Menghukumi hati itu bukan urusan kita, urusan Allah. Masalah dia benar ucapannya atau tidak, kembalikan kepada Allah. Wahisabuhu ala Allah. Apakah dia orang yang benar-benar bertauhid atau orang munafik, gitu, ya. Jadi kita menghukumi orang itu berdasarkan zahirnya, yang terlihat masalah batinnya kita serahkan kepada Allah. Jadi harus dibunuh juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita belajar nggak boleh. Paham. Walaupun tidur juga tangan. Besok perlombaan, mudah-mudahan menang di RW 7. Ya. Olmanya kapan? Besok. Oh besok. Mau makan? Iya, nih kecapean jadi. Capean. Oh, habis persiapan. Ya udah deh, kita cukupin habis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.